Kereta stop. Aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh para pekerja yang tengah lembur memperbaiki rel kereta api di Grobogan, Jawa Tengah. Dua jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah kembali ditemukan dan dievakuasi. Total korban tewas menjadi 25 orang. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah mencapai 11,75 km. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita bagi informasi News Pagi hari ini pemirsa. Seorang pria tewas usai dianiaya orang tidak dikenal dengan senjata tajam saat nongkrong di warung kopi di Taman Sari, Jakarta Barat. Dua teman yang berusaha menyelamatkan korban tak luput dari serangan pelaku. Orang tua Muhammad Aji Bukhori tak kuasa menahan kesedihan atas kematian anaknya. Korban tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Selain korban tewas, 2 korban lainnya mengalami luka di kepala. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa bermula saat pria terduga pelaku yang mengendarai motor berhenti di warung kopi dan cekcok dengan sejumlah pria. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian melukai perut salah satu pria. Sementara 2 teman korban yang berusaha menyelamatkan korban tidak luput dari serangan pelaku. Pas memanggil teman, kebetulan dia lewat sama ceweknya. Dia merasa tersinggung. Sangka dia tuh ngatain dia gitu, Pak. Kan. Ya udah, akhirnya adu bacot dah tuh. Kan kayak kata-kataan. Akhirnya udah gini. Dia ngajak berantem di luar gitu. Akhirnya kesini ke tempat kejadian, ya kan. Ya udah. Anak-anak apa sih maksudnya? Dia udah ribut nih satu lawan satu. Anak-anak langsung pada lari semua ke sini. Korban tewas telah dimakamkan di TPU kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pencurian rumah kosong yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Pelaku secara bertahap menggasak sejumlah barang berharga di dalam rumah hingga sebuah truk. Berniat sembunyi dari polisi, namun polisi lebih jeli dan Dian Yulianto pun harus keluar dari tempat persembunyiannya di kolong tempat tidur. Pria 21 tahun warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka ini ditangkap karena mencuri di rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah kosong itu ditinggal pemiliknya dan pelaku mencuri di rumah itu secara bertahap sejak Desember tahun lalu. AC dulu berapa kali? AC, lihat dulu AC. AC kakek siapa? AC aku sendiri. Lah sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual lewat forum lewat itu online Pak. Selain mengambil 4 mesin pendingin ruangan, pelaku juga mencuri keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu dan mobil truk. Akibat pencurian itu korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari rumah pelaku polisi menemukan narkoba jenis sabu, 4 timbangan digital, selang pipet yang disembunyikan pelaku. Alhamdulillah, apa kita amankan? Tim Kelambit yang dipimpin oleh Aibtu Nanang. Oh, Bang Adul, bisa tolong ikut dulu. Gabung dengan Polsek Pemali berhasil mengamankan pelaku pencurian curat ya di wilayah Polsek Pemali dengan kerugian lumayan ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pencurian di rumah kosong dengan kepemilikan narkoba. Dari Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh para pekerja yang tengah lembur memperbaiki rel di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah.
Para pekerja menghentikan laju sebuah kereta api yang melaju dari arah timur akibat rel yang selesai diperbaiki kembali diterjang banjir susulan hingga perlintasan terpaksa ditutup. Kereta stop, kereta stop, kereta stop, kereta stop. Relnya longsor lagi. Para pekerja dari PT KAI yang tengah menyelesaikan perbaikan rel kereta api yang rusak di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah berusaha menghentikan laju kereta api yang datang dari arah Surabaya menuju Semarang. Pasalnya, batu balas dan sak pasir penahan rel kereta api yang baru saja selesai diperbaiki kembali jebol dan hanyut terbawa banjir susulan. Akibat kejadian, jalur perlintasan yang sudah selesai diperbaiki dan telah diaktifkan kembali terpaksa ditutup karena material yang menyangga rel kereta api hanyut diterjang banjir susulan. Sementara untuk para aktivitas pekerja dihentikan untuk sementara. Karena jebol itu perbaikan kemarin dialas dan itu batu kereta itu hilang semua. Dan berarti perjalanan kereta api untuk saat ini seperti apa? Perjalanannya ya berhenti, nggak bisa ya? Sungai Tuntang kembali meluap pada Jumat malam disebabkan intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Gubuk selama beberapa jam. Akibatnya banjir susulan pun menerjang sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul Sungai Tuntang. Warga kemudian bergotong royong membuat tanggul darurat guna menghambat datangnya banjir yang mulai memasuki desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Ayus melaporkan. Pemirsa, 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza sudah teridentifikasi dan diserahkan pada keluarga. Masih ada 9 jenazah lainnya yang masih menunggu proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemirsa, 3 korban kebakaran Glodok Plaza memang telah diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan 3 inisial nama, yaitu Zuhi F. Raja, kemudian Aulia Belinda dan juga Oshima Yukari. Untuk Zuhi dan Aulia memang sudah dibawa pulang oleh keluarga dan disemayamkan di daerahnya. Kalau Zuhi di Pekanbaru, kemudian untuk Aulia di Makassar. Sementara untuk 1 jenazah lainnya telah teridentifikasi, yaitu Oshima Yukari, akan dibawa pulang oleh pihak keluarga tepatnya pada malam hari ini, di mana sang ibu dari pramugari BBN Airlines ini akan terbang dari Hong Kong menuju ke Indonesia, dan nantinya untuk Oshima Yukari ini akan dimakamkan di Wonosari. Sebagai informasi pemirsa, masih ada 9 kantung jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi oleh tim dokter forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk proses identifikasi ini tentu memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan untuk jenazah yang didapatkan dari Glodok Plaza ini sudah banyak yang terbakar hangus dan juga seluruh tubuh tidak utuh. Artinya memang untuk proses identifikasi memerlukan waktu yang lama, sehingga dari pihak dokter forensik sendiri juga telah mengumpulkan 30 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang mengaku kehilangan anggota keluarganya saat kebakaran di Glodok Plaza. Kita doakan bersama untuk proses identifikasi ini segera selesai, 14 korban yang dinyatakan hilang dapat ditemukan, kemudian juga dapat diidentifikasi, akhirnya nanti bisa dimakamkan di kediamannya. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Dipenadi Ayus melaporkan. 3 dari 12 korban tewas kebakaran Glodok Plaza Jakarta sudah berhasil diidentifikasi. 2 diantaranya sudah diserahkan kembali ke keluarga masing-masing. Korban tewas yang telah teridentifikasi yakni Zuhi F. Raja, 42 tahun, merupakan karyawan BUMN. Aulia Belinda, 28 tahun, mantan pramugari, dan Oshima Yukari, 29 tahun, seorang pramugari. Jenazah Raja dan Aulia sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara jenazah Oshima Yukari masih berada di Rumah Sakit Polri dan rencananya akan dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. RS Polri masih terus melakukan pencocokan DNA korban kebakaran Glodok Plaza. Ada 9 kantong bagian tubuh yang belum bisa diidentifikasi. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Aulia Belinda Kurapak, di rumah orang tuanya di Jalan Bonto Duri, 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya jenazah almarhum
akan dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Tanah Toraja. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Aulia Belinda Kurapak tiba di rumah orang tuanya di Jalan Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem. Sejumlah kerabat turut berdatangan ke rumah duka, selain mengucapkan bela sungkawa, juga untuk menguatkan pihak keluarga atas kepergian korban. Di rumah orang tuanya, jenazah akan diibadahkan sebelum nantinya akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras. Korban masih sempat berkumpul bersama keluarga pada tanggal 3 Januari lalu untuk menghadiri acara lamaran kakaknya di Kota Makassar. Korban diketahui menjadi korban peristiwa kebakaran Glodok Plaza saat diajak temannya untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terakhir ketemu sama adik tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya. Itu rencana dari ini kan jenazah sudah tiba di Makassar, Pak. Rencana kapan dikebumikan dan di mana lokasinya? Rencana sebentar malam jenazah adik kami mau bawa ke Tanah Toraja, di mana nanti akan dimakamkan di sana bersamaan di tempatnya Bapak di Tongko Sarapung namanya Sangalla. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah kembali ditemukan dan dievakuasi. Total korban tewas menjadi 25 orang dan 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Depan, oren. Depan dulu. Kanan. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah korban longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil PMI, ambulan. 2 jenazah ditemukan di lokasi longsor bekas Cafe Alo, yaitu M. Nasrullah Amin dan Tigar Haprianto. Dengan demikian, hingga Sabtu, total korban tewas berjumlah 25 orang dan 1 lainnya atas nama Teguh, 40 tahun, masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan hingga Senin pekan depan dengan menyisir Sungai Welo. Selain menimbulkan korban jiwa, longsor juga membuat jalan utama Pekalongan ke Petung Kriono putus. Jembatan ambruk terbawa arus sungai hingga mengisolasi 1 kecamatan. Harapannya terutama akses jalan yang menuju Tembelan, jembatan putus, terus setipis Jimat juga jembatan putus. Kalau bisa secepatnya kami sangat mohon bantuan dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, juga lampu. Listrik ya? Listrik padam? Listrik dari kemarin, awet awal kejadian itu padam sampai sekarang. Warga kini terpaksa memutar sejauh 80 km atau sekitar 3 jam perjalanan melalui Wanayasa, Banjarnegara untuk menuju desanya. Bantuan pun harus dipikul satu persatu dengan melintasi sungai. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban kelima yang tertimbun tanah longsor di lereng Gunung Anjasmoro, Jombang ditemukan. Jasad korban ditemukan tertimpa material rumah yang hancur. Jasad korban terakhir ditemukan terjepit dan tertimbun material rumah yang hancur akibat diterjang longsor. Dalam proses pencarian korban, petugas menggunakan 2 alat berat dan anjing pelacak. Dengan ditemukannya korban kelima, maka operasi SAR gabungan di Kecamatan Wonosalam, Jombang akan segera berakhir. Sebelumnya, bencana longsor menerjang 4 rumah warga di Desa Samberjo, Kamis kemarin. 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor, sementara 3 lainnya luka-luka. Hari ini korban kedua berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sekira
Ditemukan sekira pukul 16 dan memakan waktu cukup lama untuk proses evakuasinya. Dikarenakan korban ditemukan terjepit di antara material rumah. Jadi banyak peralatan dapur terus kayu yang menjepit korban sehingga proses evakuasinya agak lama sedikit. Setelah hilang selama 2 hari akibat terseret arus sungai Cibanteng, Serang, Banten, seorang balita akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban ditemukan sejauh 300 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Setelah hilang selama 2 hari akibat terseret arus sungai Cibanten, seorang balita warga kampung Angsana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban ditemukan sejauh 300 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka dan disambut isak tangis keluarga. Diketahui sebelumnya korban tengah bermain bersama 3 rekannya di pinggir sungai terpleset dan terbawa arus. Kejadian ini memicu upaya pencarian oleh berbagai pihak termasuk tim SAR gabungan, relawan, dan masyarakat setempat. Terseret arus di Kali Cibanten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dengan anak atau dengan korban bernama Dilan, usia 4 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kami dapat info awal pukul 12.00 atau jam 12 siang. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban langsung dimakamkan di desa setempat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dua dari 3 komplotan pelaku copet yang kerap melancarkan aksinya di pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali diringkus polisi. Bersama barang bukti ponsel yang baru saja dicurinya, kedua pelaku digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Kedua pencopet ini saling bantah tuduhan mencopet di pusat perbelanjaan modern Panakukang, Sulawesi Selatan. Mereka tidak mau disalahkan mencopet telepon genggam milik pengunjung pusat perbelanjaan modern. Lestari alias Ayu ini merupakan residivis kasus pencopetan dan pernah ditahan beberapa kali di Mapolsek. Barang hasil mencopet dijual dan uang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sementara Suci alias Sube merupakan teman Lestari saat menjalankan aksinya. Meski saat dipertemukan keduanya saling membantah. Lakukan 3 orang sama Sube, Sube sama Aca ke rumah pergi jemput Kak. Baru langsung jalan ke Panakukan, di Panakukan langsung Kak masuk, ada HP ambil Aca, saya ararai. Polisi sudah mengamankan 2 dari 3 pelaku copet di Kabupaten Goa. 2 pencopet ini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk tersangka seluruhnya ada 3, namun baru 2 orang yang kami amankan. Yang satu masih dalam pencarian kami atau dalam pengembangan kami setelah penunjukan oleh 2 temannya yang sama-sama melakukan penjualan. 2 pencopet menjalani penahanan di Mapolsek Panakukang. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar diduga akibat sebuah minibus yang mengalami korsleting saat mengisi bahan bakar. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di iNews Pagi.